Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yolanda Ilona Bunga Candika dengan NIM 182221061. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS Fisika Komputasi. Oke. Di soal yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana algoritma sorting, lalu mekanisme sorting itu seperti apa, terus contoh coding sorting itu seperti apa ya? Seperti apa? Untuk algoritma itu seperti ini. Jadi setelah kita membuat coding, itu biasanya kita juga akan membentuk algoritma dari coding kita tersebut. Jadi di sini itu ada mulai, terus ini contohnya, tapi ini bukannya sorting, cuman ini saya memberikan contoh bentuk algoritma itu seperti apa. Jadi seperti ini, terus harus selesai. Oke, next. Algoritma sorting itu algoritma yang mengatur kumpulan data menjadi urutan tertentu, seperti urutan numerik atau alfabetik. Terdapat berbagai jenis algoritma sorting, yaitu ada bubble sort, insertion sort, ada selection sort, dan ada merge sort, lalu ada quick sort. Itu lalu mekanisme algoritma sorting itu umumnya melibatkan perbandingan, penukaran, atau pemindahan elemen, iterasi, kriteria pengurutan, dan kompleksitas. Jadi setiap algoritma itu memiliki pendekatan yang berbeda, namun prinsip dasarnya itu serupa. Oke. Ini lalu saya akan memberikan contoh coding sorting. Contoh coding sorting itu hmm, nah, contoh coding sorting itu seperti ini. Saya hapus dulu. Ah, ini contoh coding sorting. Jadi di sini itu saya sebutkan nilai dari nilai terkecil hingga terbesar. Nah, itu dari perpaduan angka dan huruf. Codingannya itu seperti ini, bisa dilihat. Pertama itu di kolom pertama itu ada import random. Lalu saya mengisi generate 30 random data itu seperti ini. Lalu generate random number or combination of number and letters. Itu kayak gini. Saya menggunakan if terus random dot random satu seperti ini. Terus saya mengambil datanya itu dari angka 0 hingga 1 juta. Terus di else kita kombinasikan number dan lettersnya, angka dan hurufnya kita kombinasikan itu menggunakan rumus ini. Random letters itu kita ketikkan seperti ini, join random underscore choices, terus kita masukkan huruf-hurufnya, lalu K sama dengan 3 di ya kelipatan 3 gitu. Hasilnya, terus random itu lalu ada random numbers juga sama, kita isi angka 0 sampai 9, lalu kita buatnya kelipatan 3, terus data event ini dan kita
merumuskan seperti ini, F, detik, terus random numbers, random letters. Jadi random numbers-nya didahulukan, lalu nanti hasilnya output-nya itu random numbers-nya tuh di depan, lalu random letters-nya ada di belakang, tapi disatuin gitu. Lalu ada separate numbers and string, seperti ini, numbers, terus strings-nya ini. Lalu kita sort numbers and string, kita sort. Nah, kita sorting seperti ini, numbers to sort, strings to sort. Lalu kita kombinasi sort number and string. Itu suatu data numbers plus strings. Jadi number bersama strings yang menjadikan satu ditambah. Lalu kita print data sortnya itu seperti ini for item in sorted data. Lalu kita print item. Lalu kita print, kita kalau print di ini saya pakai aplikasi VS Code, bahasanya Python. Kalau kita mau menunjukkan hasil print, itu kita tekan tanda run Python file, itu yang berbentuk segitiga ini. Kita pencet, lalu akan muncul seperti ini terminal. Kadang kita harus menunggu agak lama untuk menunjukkan hasilnya. Untuk program Python itu kita bisa pakai beberapa aplikasi, yaitu kayak Google Colab atau VS Code. Jadi banyak aplikasi untuk programmer itu banyak, dan bahasanya bisa pakai bahasa Python. Nanti kita tunggu di aplikasi itu seperti itu. Nah, ini sudah keluar hasilnya itu seperti ini. Ini pemungutan datanya itu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi ini ada angka 5,9, angka. Lalu di bawah sini ini ada angka dan huruf. Ya, seperti itu. Sehingga ke bawah seperti ini. Nah, ini angka terkecil, lalu tambah ke atas, lalu hurufnya juga diurutkan sesuai urutan angkanya dan huruf yang paling awal. Tuh. Jadi meskipun ini misal eh, ini kan 251 sama 271, ini kan bisa lebih kecil 251. Terus ada hurufnya, ada A, terus I sama P, K, Z, gitu. Nah, seperti itu. Udah bisa dipahami, bisa dilihat seperti ini. Oke, eh, lalu kita akan bahas di soal berikutnya. Kita kembali ke PPT. Oke, ah, next. Soal berikutnya itu saya akan membahas mengenai perbedaan bahasa pemrograman Python dengan bahasa lain. Lalu bahasa bahasa-bahasa dari program itu kan banyak. Itu ada digunakan untuk apa aja, sama tingkat kesulitannya lebih mudah mana dan sulit mana. Oke. Nah, ini perbedaan Python. eh, Python itu perbedaannya itu dengan bahasa pemrograman lain. Tuh, Python memiliki sintaksis yang mudah dipahami, mendukung tipe data dinamis, menggunakan indentasi untuk menandai blok kode, terus merupakan bahasa yang diinterpretasi, memiliki dukungan modul yang luas, mendukung pemrograman berorientasi objek, lalu memiliki performa yang relatif lebih lambat daripada bahasa dekompilasi, dan memiliki komunitas pengembangan yang lebih besar serta ekosistem yang berkembang besar. Jadi Python ini tuh lebih banyak digunakan daripada bahasa pemrograman yang lain karena dia lebih
mudah juga untuk pemula. Lalu apa ya, ini komunitas pengembangannya itu besar serta ekosistem yang berkembang pesat. Jadi dia itu lebih modern juga gitu. Jadi eh, lebih mudah menggunakan Python daripada bahasa yang lain untuk tingkat kesulitannya seperti itu. Jadi Python itu kalau tingkat kesulitan itu dia itu lebih lebih mudah untuk dipakai kan, dan bahasanya juga lebih mudah dipahami daripada bahasa pemrograman yang lain. Lalu bahasa pemrograman itu ada ada banyak sekali, yaitu yang pertama itu ada Python. Python itu bisa digunakan untuk pengembangan web seperti frameworks di Django, Django, dan Flex itu digunakan untuk mengembangkan situs web dan aplikasi web. Itu mereka menggunakan bahasa Python. Oke. Lalu ilmu data dan kecerdasan buatan itu Python digunakan untuk analisis data, lalu pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan dengan pustaka seperti NumPy, Pandas, dan TensorFlow. Lalu pengembangan permainan, Python digunakan dalam pengembangan dengan bantuan pustaka seperti Gym. Lalu Python itu juga digunakan dalam automatisasi dan scripting. Jadi untuk membuat script automata, otomatisasi pengolahan teks dan administrasi sistem Python. Lalu lalu ada Java, itu pengembangan aplikasi enterprise. Java digunakan dalam pengembangan aplikasi perusahaan karena kendalaannya dan dukungan untuk pemrograman berorientasi objek. Terus pengembangan Android, nah, itu Java itu bahasa resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Terus jadi lalu ada permainan. Java digunakan dalam pengembangan permainan dengan menggunakan platform seperti libGDS. Jadi Java itu lebih cenderung ke perusahaan-perusahaan industri gitu. Kayak pengembangan aplikasi permainan sama Android. Lalu next itu ada JavaScript. JavaScript ini itu bisa digunakan untuk pengembangan web. Jadi bahasa yang digunakan tuh pengembangan aplikasi web interaktif seperti jQuery, React, dan Angular. Terus pengembangan permainan itu JavaScript juga digunakan dengan pustaka seperti Pacer atau 3GS. Lalu ada server side atau development, uh, Node.js itu mungkin pengembangan server side dan JavaScript. Lalu selanjutnya ada bahasa pemrograman CTT, itu pengembangan perangkat lunak sistem. Itu bisa digunakan sebagai pengembangan sistem seperti sistem operasi dan perangkat lunak di tingkat rendah lainnya. Lalu permainan juga digunakan ya, karena kinerjanya yang cepat. Jadi kalau untuk masalah permainan itu mungkin CTT lebih bagus daripada bahasa yang lain. Lalu ada aplikasi desktop. CTT digunakan dalam pengembangan desktop yang memerlukan performa tinggi. Itu ada sih, kemudian ada CSTech, yaitu pengembangan aplikasi Windows. CSTech-nya digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop Windows dengan menggunakan platform seperti Windows Forms atau WPF. Lalu pengembangan permainan eh, digunakan menggunakan platform seperti Unity. Lalu bisa digunakan. Lalu ada pengembangan aplikasi mobile, saya digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile dengan menggunakan Xamarin.
lalu lalu yang terakhir itu ada R, itu analisis data dan statistik. R digunakan untuk analisis data, visualisasi data, dan pemodelan model statistik. Terus cerdasan buatan, R digunakan untuk pengembangan model cerdasan buatan dan bidang seperti pembelajaran mesin dan pengembangan bahasa alam. Seperti itu. Jadi kalau tingkat kesulitan tadi seperti yang aku jelaskan itu mungkin aplikasi lain itu digunakan sesuai dengan emang sih bahasa lain tuh memang digunakan seperti digunakan sesuai dengan bidangnya sendiri-sendiri. Cuman kalau Python itu dia itu lebih mencangkup kayak banyak, lebih banyak gitu. Ya, daripada pemrograman yang lain. Jadi kita kayak nggak perlu uh, mempelajari bahasa baru, tapi di Python itu sudah kayak misalnya kita tahu bahasa ini kita bisa gunakan untuk pemrograman banyak hal gitu. Tapi kalau misalnya aplikasi yang bahasa yang lain itu belum tentu karena ada kegunaan sendiri-sendiri dan dia itu yang bahasa lain itu nggak sebanyak Python fungsinya kegunaannya. Oke, selanjutnya itu memperbaiki dan menjelaskan error suatu program. Jadi saya tuh akhir satu, jadi saya mendapatkan soal tentang ini, pemrograman tentang ini, yaitu menghitung total harga dan jumlah satu pembelian gitu. Dan di sini tuh ada kesalahan dalam pemrograman, itu dalam pemanggilan fungsi. Jadi di sini ini soal yang program yang diberikan yang harus diperbaiki karena outputnya ini di sini adalah error. Dan di sini errornya itu ada uh, kurang satu atau hilang satu, yaitu tentang argumen jumlah. Jadi di sini itu tidak bisa terdefinisi hasilnya, tidak terhitung karena ada codingan yang hilang, yaitu jumlah. Nah, jumlah ini letaknya di mana? Oke, di sini karena tadi katanya yang bilang itu jumlah, saya taruhnya di sini di bagian total harga. Jadi di sini kan sudah disebutkan ada harga barang dan jumlah barang. Jika kita ingin mentotal harganya, di sini kan sebelumnya ada rumus total sama dengan harga kali jumlah. Nah, jika kita ingin total, tapi variabel jumlahnya itu tidak ada, maka tidak akan ketemu hasil yang benar. Jadi kayak rumusnya itu kurang. Jadi kalau kita membuat pemrograman, eh, kita tuh harus benar-benar tepat rumusnya. Jika kita kehilangan satu atau kurang satu dari itu, maka tidak akan mengeluarkan output yang baik dan akan terjadi error. Maka dari itu, setelah saya perbaiki, saya memberikan jumlah underscore barang, ini variabel jumlah underscore barang yang saya masukkan, uh, maka outputnya di terminal itu akan ketemu, yaitu di sini tertulis total harga barang dari 2.15.000. Total harga barang ini didapat dari print. Jika kita ingin mengeprint satu kata-kata, kita dari huruf itu kita memakai tanda petik seperti ini, lalu total harga. Jadi total harganya itu di sini. Gitu. Oke, sekian dari presentasi UTS Fisika Komputasi yang telah saya paparkan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan juga bisa bermanfaat bagi orang yang mungkin masih
baru ingin mengenal tentang pemrograman. Eee, oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.